Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part kedua. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Zovan sudah berhasil mengalahkan buaya kepala dua. Dia sudah keluar dari bawah tanah sambil menggendong Yinyue di punggungnya. Keluar dari sana dia merasakan betapa lembut dada milik Yinyue. Saat sudah keluar, Zovan merasakan serangan dari samping. Zovan melihat dan dapat dengan mudah menghindarinya. Itu dari Muze yang sudah siap membunuh mereka. Muze dengan sombong meremehkan Zovan dan Yinyue yang lagi terluka. Dia menyuruh anak buahnya maju membunuh mereka. Zovan tersenyum senang. Dengan cepat dia membunuh dua orang itu. Zovan menurunkan Yinyue untuk bertarung melawan tikus Muze. Anak buah Muze terkejut melihat temannya mati. Muze menyuruh segera membunuhnya. Zovan dengan skill perception bisa menangkis semua anak panah yang mengarah kepadanya. Zovan dengan cepat sudah maju menyerang dua anak buah Muze di depan dan dua orang di atas. Dan sekarang tinggal Muze yang sendirian. Muze merasakan ketakutan akan kematian. Wajah takutnya dibarengi dengan kaki dan tubuhnya untuk kabur menjauh dari Zovan. Tapi Zovan mengejek lari Muze yang cepat itu. Dia sudah maju memutus tangan kanan dari Muze. Muze masih mencoba memohon ampunan dari Zovan. Tapi saat melihat kesempatan dia menyerang Zovan. Tanpa ampun Zovan menebas Muze. Entah kepalanya putus atau apa. Yang penting di sini Muze udah fix tewas. Zovan kembali menggendong Yinyue untuk keluar dari sarang monster. Dan di situ mereka melihat tim penyelamat dari keluarga Mu yang sudah tiba. Yinyue berterima kasih ke Zovan dan memberinya sebuah kontak pribadinya. Pelayan Muan melihat pedang Starfall milik Yinyue di bawah Zovan. Setelah mereka berpisah, Muan menasihatinya untuk tidak dekat dengan anak pengkhianat. Tapi Yinyue sudah terlanjur jatuh cinta sama Zovan. Sementara itu, Mu Hanhu yang sudah melihat Muze mati terbunuh, dia marah, berjanji akan membunuh Zovan dan Yinyue. Sementara itu di penjara Zhouhui, ada dua orang dari pemerintahan yang akan menjemput Zhouhui karena dia akan pindah penjara. Zovan juga mau menjenguk ayahnya lagi. Tapi saat itu dia melihat penjara terapung untuk tahanan paling keji di Cina muncul di hadapan dia. Zhouhui direncanakan untuk pindah ke penjara terbang. Penjara lagi kerepotan karena mereka sedang mengejar pemuda yang menerobos masuk ke sana. Itu ulah Zovan yang menghentikan pemindahan ayahnya. Penjaga berambut hijau ini mengejek Zovan. Zovan maju menghajar semua penjaga yang menghentikannya. Dia merasakan satu serangan dan berhasil menghentikan serangan Handblade dari wanita berkacamata. Wanita itu kaget dan mulai menyerang Zovan sekali lagi. Tapi Zovan menahan setiap serangannya yang sudah di tingkat lebih tinggi. Bahkan ayahnya kaget melihat anaknya sudah bertambah kuat. Zovan membuka pedangnya. Resonansi tingkat ekstrim bertabrakan dengan serangan wanita itu dan hasilnya ledakan energi besar. Inti monster yang berada di pedang Zovan langsung hancur. Penjaga laki-laki berambut hijau yang melihat itu memuji Zovan yang sampai sini dan akan memberikan waktu mereka untuk bicara. Zovan memuji anaknya. Dia memberitahu kalau dia tidak berkhianat. Zhouhui menyuruh anaknya ke pangkalan militer di kota Jining. Di situ ada bukti di balik jatuhnya kota es. Zovan juga diberitahu di mana itu dan sandinya juga. Setelah mengatakan itu, Zovan melihat ayahnya sudah dibawa pergi masuk ke penjara terapung. Setelah kejadian itu, Zovan terbangun karena alarmnya berbunyi dan tidak sengaja menghancurkan jam alarmnya. Dia lupa kalau kekuatannya sudah di tingkat menengah. Zovan mendapatkan telepon dari pamannya yang menyuruhnya segera menuju ke kantornya karena sudah menyiapkan semuanya. Zovan sudah sampai di kantor pamannya. Di sana pamannya sudah menyiapkan semua dokumen dan keperluan Zovan untuk menuju ke kota Jining dan juga kartu prajurit pemula ke Zovan. Zovan berterima kasih ke paman Gao yang sudah membantunya selama ini.
dan dia akan kembali kepadanya nanti setelah semuanya urusannya sudah selesai. Jovan sudah berangkat dan dia akan menuju ke kota Jining 5 hari lagi. Sebelum itu dia akan menuju ke pusat perdagangan. Dia mendapatkan telepon dari temannya Li Wei, satu-satunya teman yang peduli terhadap Jovan. Setelah perbincangan singkat, Jovan pergi ke pusat perdagangan. Di sana dengan skill perception dia bisa merasakan tingkat kekuatan dari orang-orang. Kalau dia tidak bisa melihat, maka tingkatan orang itu lebih tinggi dari Jovan. Jovan sudah masuk ke situ dan menjual semua hasil buruannya. Saat sudah selesai dengan semua urusannya, dia juga melihat Li Jia, kakak dari Li Wei. Sekarang dia sudah bekerja di pusat perdagangan dan sebagai prajurit tingkat pemula. Jovan pergi ke urusannya yang lain dan akan menyapanya nanti saat makan malam bersama Li Wei. Jovan sudah bertemu dengan pegawai lain untuk memperbaiki pedang Starfall-nya dengan inti monster tingkat E mutasi yang dia dapatkan. Tapi pegawai itu bilang kalau mereka tidak bisa. Di sini tidak ada blacksmith yang mampu melakukan perbaikan di tingkat seperti itu. Setelah Jovan pergi, kedua pegawai itu masih terus membicarakan Jovan yang bisa punya inti monster tingkat E mutasi. Mereka tidak percaya. Saat itu ada satu orang yang membuat satu pegawai yang sebelumnya berlari menuju ke Jovan karena ada blacksmith tingkat lanjut yang datang ke sini. Jovan sudah di ruangan untuk bertemu blacksmith tersebut, namanya Zhu Nayan. Jovan sedikit ragu melihatnya sampai dia yakin setelah melihat lencana milik Nayan yang benar-benar penempa tingkat lanjut. Jovan mengeluarkan inti monster miliknya. Setelah melihat inti itu, Nayan memuji energi yang terkandung di dalamnya dan cara mati monsternya pun dia sudah tahu. Nayan juga ragu kalau Jovan bukanlah pemilik inti monster ini. Jovan sudah bilang kalau dialah yang mengalahkan monster itu dan inti monster itu miliknya. Tapi Nayan masih tidak percaya dengan semua omongan dari Jovan. Karena egois dari Jovan, dia mengajaknya ke tempat penempaan dan mulai menempa pedang untuk Jovan. Jovan sudah yakin tingkat penempa Nayan setelah melihat bagaimana cepatnya Nayan membuat satu pedang. Pedang sederhana itu sudah jadi. Hal terakhir yang dilakukan adalah memasang inti monster ke pedang tersebut. Saat sudah terpasang semua energi di dalam, inti monster akan mengamuk. Untuk menahannya butuh prajurit tingkat atas. Itu pun energi akan terus melawan. Yang paling efektif adalah orang yang membunuh monster tersebut. Nayan sudah memasang inti monster itu ke pedang. Dan saat sudah menyatu energi itu keluar, sosok buaya kepala dua muncul lagi. Nayan menyuruh Jovan untuk menekan energi tersebut. Jovan mengeluarkan energinya dan menekan energi buaya kepala dua itu dengan sangat cepat. Melihat itu, Nayan makin yakin kalau Jovan memang yang membunuh monster tersebut. Nayan meminta maaf dan memberinya kartu VIP dari penempa tingkat lanjut. Yang kartu itu sebenarnya sangat langka. Dengan itu dia bisa mendapatkan diskon di setiap pusat dagang. Nayan segera pergi karena masih ada banyak urusan. Setelah mendapatkan pedang baru, Jovan menggunakan kartu VIP untuk menguji pedang Starfall miliknya. Datang penguji bernama Hentan, prajurit tingkat Avenge bersama dengan Nayan. Jovan sudah tahu siapa Hentan dan tingkatannya hampir sama dengan wanita yang dia temui di penjara terbang. Keduanya sudah siap menguji senjatanya. Jovan mendapatkan 40 stat tambahan di kekuatan dan agility berkat pedang Starfall barunya. Dia maju menyerang Hentan dengan mudah menahan setiap serangannya. Jovan maju lagi, tapi Hentan yang sudah pengalaman menyerangnya. Dengan cepat Jovan berhasil menghindar dan bertahan dari serangan Hentan. Hentan di sini untuk menguji kekuatan pedang Starfall. Makanya dia langsung mengaktifkan kapak besarnya. Begitu juga dengan Jovan, pedangnya sudah aktif dan muncul aura biru di pedangnya. Kedua serangan sudah bertabrakan. Pedang Jovan punya atribut baru, Penetration. Serangan dadakan berhasil menggores Hentan. Hentan yang terdesak tanpa sadar menggunakan teknik tingkat E untuk meloloskan diri. Dia terkejut dengan kekuatan pedang Jovan.
Hentan sudah keluar dari tempat pengujian pedang Starfall. Dia tidak menduga kekuatan Zovan begitu besar di usia yang masih muda. Dia bertemu Zovan lagi dan meminta maaf atas kejadian tadi sudah menggunakan skill tingkat E. Zovan mengerti hal itu dan memaafkannya. Hentan pergi setelah memberi saran ke Zovan untuk melatih teknik pedang Starfall miliknya. Zovan memberi nama pedang barunya Bone Pierce. Zovan saat ini berjalan menuju tempat pertemuan dengan Li Wei. Tapi saat itu dia mendengar dari suara yang dia dengar, dia mengenal suara tersebut. Di sana terlihat Li Wei dengan Lu Jia sedang adu omongan dengan 3 prajurit yang menuduh Li Jia mencuri inti monster mereka. Padahal hanya mau menipu. Ada satu orang yang marah melihat Lu Wei melindungi Lu Jia maju mencoba menyerangnya. Tapi saat itu tangannya ditahan. Zovan sudah di sana dan langsung memukul pria itu menjauh. Dia marah karena melihat temannya dirundung. Kedua penipu itu maju menyerang juga, tapi dengan mudah Zovan meninju perut keduanya. Penipu itu terus berbicara untuk mengejek reputasi pusat perdagangan. Saat itu datang Hentan dan beberapa pegawai yang lainnya untuk menghentikan mereka. Berkat informasi yang dia bawa, Hentan langsung mengetahui siapa mereka bertiga yang ternyata punya riwayat buruk dan menghukum mereka sebelum lapor polisi. Permasalahan itu sudah selesai. Saat ini mereka bertiga lagi makan bersama. Saat selesai makan, Zovan sudah sampai di kota Jining. Di gunung Ghost Rain, Zovan melihat pangkalan militer yang dijaga sangat ketat. Tidak ada kesempatan untuknya untuk masuk dengan cara ilegal. Dengan kemampuannya saat ini belum bisa. Apalagi kota Jining begitu banyak prajurit yang kuat. Bahkan rumor mengatakan pemimpin kotanya rank warlord. Zovan kebar yang sering dia datangi. Di sana ada pelayan bernama Rujie yang sudah akrab dengan Zovan karena Zovan sudah di sini 10 hari dan sering mendatangi bar tersebut. Saat itu Zovan melihat satu siaran yang menampilkan pemberitahuan kalau bisa masuk operasi di Gunung Ghost Rain. 10 orang di peringkat atas bisa mendapatkan tawaran untuk masuk militer dan bebas keluar masuk pangkalan militer. Melihat itu, Zovan tahu ini adalah kesempatannya untuk bisa masuk ke pangkalan militer. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Maaf kalau pendek. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam jam 12.